Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Nailul Hasan selaku dosen pengampu fisika dasar. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Jamil dengan NPM 25032010077. Jadi, saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil tugas tentang laporan proyek mandiri fisika dasar, analisis gerak dan energi sistem partikel, dan berupa data, yaitu di Microsoft Excel, yang menjelaskan tentang parameter, lalu ada kalkulasi elastisitas, lalu kalkulasi elastisitas sempurna, lalu selanjutnya ada kalkulasi tidak elastis, lalu yang terakhir adalah grafik. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang proyek mandiri fisika dasar, analisis gerak dan energi sistem partikel yang diampu oleh Bapak, yaitu Dr. Nailul Hasan SSI MSc, yaitu dengan saya Lutfiatul Jamil 25032010077 dari Paralel B. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, untuk tujuan proyek ini yaitu berfokus pada penerapan teori gaya pada bidang miring, energi mekanik, serta konservasi momentum saat tumbukan untuk menyusun model, melakukan simulasi menggunakan Microsoft Excel, memverifikasi kekekalan energi dan momentum, serta membandingkan pengaruh koefisien gesekan atau biasa disebut dengan mu, dan koefisien restitusi atau biasa disebut dengan E. Lalu, secara keseluruhan, proyek ini itu mengintegrasikan konsep-konsep dasar mekanika klasik pada sistem benda yang bergerak di bidang miring dan mengalami tumbukan sebagian elastis. Nah, adapun tujuan khusus dari proyek ini meliputi A. Menganalisis hubungan antara gaya percepatan, kecepatan, dan posisi dengan menggunakan prinsip kinematika serta hukum Newton. Yang B, yaitu mengkaji perubahan energi potensial dan energi mekanik total selama proses benda di bidang miring. C, yaitu menerapkan hukum kekekalan momentum dan energi dalam proses pertumbukan antara dua benda. Lalu yang D, menunjukkan pengaruh sudut bidang miring dan gaya gesek terhadap hasil energi dan momentum. Yang E, yaitu melakukan simulasi numerik menggunakan Microsoft Excel untuk menyajikan data, grafik, dan analisis kuantitatif perilaku sistem secara menyeluruh. Yang terakhir yaitu menulis laporan di Microsoft Word dan menjelaskan secara detail tentang hasil analisis. Yang kedua itu adalah landasan teori. Nah, yang A itu konsep dasar gerak dan gaya. Gerak suatu benda atau partikel selalu dipengaruhi oleh gaya yang bekerja padanya. Menurut hukum Newton 2, percepatan yang dialami oleh suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Persamaannya dinyatakan sebagai sigma F sama dengan massa kali percepatan. Untuk keterangannya, sigma F-nya itu resultan gaya dengan satuan Newton, lalu M itu massa benda atau dengan satuan kilogram, lalu yang terakhir ada A percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Lalu yang kedua ada gaya pada bidang miring. Pada bidang miring dengan sudut kemiringan theta, gaya gravitasi yang bekerja pada benda dapat diuraikan menjadi dua komponen, yaitu komponen sejajar bidang F sama dengan M kali G kali sin theta. Yaitu yang kedua, komponen tegak lurus bidang F sama dengan Mg cos theta. Jika terdapat gaya gesek kinetik, maka besar gaya gesek adalah Ff sama dengan mu k kali n, atau bisa dijabarkan dengan mu k kali Mg kali cos theta. Dengan mu k adalah koefisien gesekan kinetik, resultan gaya yang bekerja sepanjang bidang miring. Ini dapat ini rumusnya, lalu sehingga percepatan benda seperti ini. Lalu selanjutnya ada energi mekanik dan kekekalan energi. Jadi rumusnya energi mekanik itu adalah energi kinetik plus energi potensial sama dengan konstan. Nah, dengan rumus energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Lalu energi potensial yaitu massa kali G kali H. Habis itu momentum itu ada rumus seperti P sama dengan M kali V.
Lalu apabila membahas tentang hukum kekalahan momentum, yaitu M1 kali V1I plus M2 V2I sama dengan M1 V1F plus M2 V2F. Lalu selanjutnya ada koefisien restitusi atau biasa disebut dengan E, itu dalam peristiwa tumbukan. Nah, pada tumbukan ini ada rumus seperti berikut. E sama dengan V2F kurangi V1F per V1I kurangi V2I dengan nilai E berkisar tentang E sama dengan E sama dengan 1, yaitu elastisitas sempurna. Lalu yang E kurang da, E kurang dari E lebih dari 0 dan E kurang dari E lebih dari 0 dan E kurang dari 1 yaitu tumbukan sebagian elastis dan E sama dengan 0 yaitu tumbukan tidak elastis sempurna. Seperti ini yaitu metodologi simulasi. Lalu selanjutnya ada hasil simulasinya. Nah, hasil simulasinya itu saya dapatkan dari pemisalan saya yaitu X, Y, Z, dan A, B, C. Nah, untuk X itu saya misalkan dengan NPM digit NPM terakhir saya XYZ itu yaitu 077. Jadi X-nya itu sama dengan 0 dan Y sama dengan 7 dan Z sama dengan 7. Lalu A-nya itu diperoleh rumusnya yaitu A plus 1 berarti X plus 1 berarti kan 0 plus 1 hasilnya 1. Lalu ke yang B itu Y plus 2. Nah, berarti dia dapatkan 7 plus 2, yaitu sama dengan 9. Habis itu yang terakhir, C, itu sama dengan Z plus 3. Nah, jadi 7 plus 3 sama dengan 10. Nah, dengan parameter sebagai berikut. Massa benda 1 dengan nilai 2,000 kilogram dengan keterangan benda pertama di bidang miring. Massa benda 2 10,00, sudut bidang 25,00, koefisien gesek 0,075, tinggi awal benda 1,100, kecepatan awal 2,800, waktu simulasi total 10,000, koefisien restitusi 0,790, percepatan gravitasi itu memang kita ambil misalan yaitu 9,8 10, lalu selisih waktu ada 0,010, lalu panjang lintasan maksimum 2,603. Nah, selanjutnya itu ada kalkulasi elastisitas sempurna. Jadi, saya itu membuat tabel yang berisikan tentang waktu, terus ada jaraknya, terus habis itu ada ketinggian awalnya, terus ada kecepatan awalnya, dan ada percepatan awal, lalu ada gaya pertama, lalu ada energi kinetik pertama, energi potensial pertama, terus ada etot sistem yang pertama, dan sampai yang kedua. Lalu selanjutnya itu ada namanya kalkulasi tidak elastis. Jadi ini saya dapatkan dari data yang awal tadi yaitu parameter. Jadi saya hitung juga dengan rumus yang diberikan oleh Bapak Nailul. Lalu saya konservasikan dalam bentuk tabel. Habis itu masuk kepada grafik. Nah, grafik ini itu ya karena kita juga membuat tabel kalkulasi elastis sempurna dan kalkulasi tidak elastis sempurna, maka dari itu kita juga membuat grafik bukan kita saya yaitu membuat grafik elastisitas sempurna dan grafik elastisitas tidak sempurna. Nah, yang pertama itu ada elastisitas sempurna, yaitu grafik hubungan posisi dan waktu. Jadi, grafiknya seperti ini ya. Ini sudah sesuai dengan data yang saya masukkan yang sebelumnya. Lalu yang kedua itu ada grafik hubungan kecepatan dan waktu. Jadi ini juga sesuai dengan data yang saya masukkan. Lalu yang ketiga itu yang ketiga itu ada grafik hubungan energi dan waktu seperti ini. Lalu habis itu yang terakhir adalah grafik hubungan momentum dan waktu. Nah, hasilnya seperti ini. Habis itu yang kedua itu ada grafik elastis tidak sempurna. Itu ada grafik hubungan posisi dan waktu seperti ini bentuknya. Ya mau hampir sama, namun kalau elastis sempurna itu dia itu lebih menjorok ke bawah, sedangkan kalau elastis tidak sempurna itu dia itu
lurus gitu, sejajar dengan yang awal data itu tadi. Terus habis itu ada grafik hubungan kecepatan dan waktu. Ini sama saja, namun ada perbedaannya juga ya. Lalu yang ketiga itu ada grafik hubungan energi dan waktu. Seperti ini grafiknya. Lalu yang terakhir adalah grafik hubungan momentum dan waktu pada elastis tidak sempurna. Seperti ini. Nah, baik. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perilaku pada saat saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.